Masuk. Gitu. Masuk? Belum. Malah desktopnya dokter. Apa? Desktopnya. Ini basic banget. Dari terakhir kemudian Coba sebentar ya. hubungan untuk Mohon maaf, collection Pak. itu di 2 Mei baru mulai. Dulu dok. Pak Farid ini deh. Dari awal dok. Pak Farid aja. Enggak. Sebentar ya Bapak Ibu. Apa ini masuk? Masuk dok. Masuk. Tapi di step ulang. Udah. Geser dok. Suaranya keluar ya? Iya dok. Ulang ya. Ya, mantap. Ini admin semua. Admit. Terus tanpa melalui proses pembedaan. Selamat datang di klinik nyeri dengan konsep interventional pain management Rumah Sakit Anta Medica. Klinik nyeri Rumah Sakit Anta Medica telah resmi dibuka pada tanggal 16 Maret 2023. Kami hadir membantu menangani masalah nyeri, terutama nyeri kronik Anda, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Dengan teknik pengobatan yang modern, aman, dan efektif tanpa melalui proses pembedahan, pasien pun bisa langsung pulang setelah dilakukan observasi. Klinik kami dapat melayani nyeri tulang belakang, syaraf terjepit atau HNP, nyeri sendi tulang panggul, nyeri sendi lutut, nyeri sendi bahu, nyeri kepala dan leher, nyeri karena kanker, dan lain-lain. Dengan didukung oleh tenaga profesional dan berpengalaman, serta teknologi yang modern, semua keluhan nyeri Anda dapat kami atasi. Segera hubungi tim customer service kami untuk melakukan perjanjian dokter di nomor WhatsApp 0811 8724 555. Baik, terima kasih. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita mulai saja, Dr. Tovan, dengan tema hari ini karena sudah mungkin banyak yang mendengarkan penjelasan dokter. Kami persilakan dong. Izin share screen dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Antam. Yes. Ya, semangat pagi semua, semangat pagi. Walaupun sebagian dari kita mungkin berpuasa, bagi yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa, tapi puasa tidak menghalangi semangat kita untuk tetap belajar ya, untuk sama-sama kita coba. Saya pagi ini saya akan sharing mengenai penanganan HNP dan terapi nyeri terkini. Ini ada dua sebenarnya, ada dua topik, penanganan untuk syaraf terjepit dan terapi nyeri. Ini nyeri semuanya. Baik, kita mulai. Slide. Ya, penanganan HNP terkini ya di syaraf terjepit ya. Jadi kalau dulu itu memang kita banyak operasi terbuka, tapi sekarang operasi untuk HNP khususnya untuk di daerah lumbal atau daerah pinggang itu sudah mulai berkembang dengan adanya minimal invasive spine surgery, termasuk endoscopic spine surgery. Jadi tidak hanya endoscopik tapi juga ada yang dengan laser segala macamnya. Kemudian juga dengan adanya perkembangan serat optik lebih bagus, resolusi kamera lebih bagus, maka ini lebih banyak tindakan-tindakan yang bisa kita laksanakan dengan sistem endoskopi. Ya, next slide. Ya, ini sejarahnya ya. Sejarahnya kita mulainya tahun 63 kita pakai pertama kita pakai apa namanya? Diberikan injeksi kemonuklear, jadi dengan suatu suntikan
diskalnya apa yang bikin saraf terjepit itu dihilangkan. Nah, tapi saat ini sudah makin lama makin bagus. Ya, next slide. Nah, saraf terjepit ini adalah bagian dari orang-orang bilang itu nyeri pinggang bawah, ya, low back pain. Di antaranya adalah saraf terjepit. Tidak semua low back pain karena saraf terjepit. Ada yang hanya sebenarnya karena apa namanya nyeri karena otot itu juga lebih banyak. Tapi sebagian karena saraf terjepit. Nah, saraf terjepit ini tentu sangat membosankan. Nanti saya akan juga bicara tentang nyerinya ya, tapi sekarang tentang saraf terjepit dulu. Ya, jadi saraf terjepit ini banyak sekali mengganggu baik pada pekerja maupun yang udah lansia. Nah, umumnya banyak yang mengatakan bahwa ini akibat bawa barang berat segala macam. Kalau dulu di Eropa itu katakan ibu-ibu kan di sana nggak punya pembantu, nggak kayak di Indonesia pembantunya banyak. Jadi kalau bawa barang bisa. Nah, kalau sana kalau belanja barang banyak bawa sendiri akhirnya pinggangnya sakit, dikatakan saraf terjepit setelah diperiksa. Oke, ya. Dan di seluruh dunia seperti demikian. Tapi ternyata sebenarnya teori tidak seperti demikian. Kalau kita lihat banyak seperti di Tanjung Priok misalnya, kuli panggul itu dia bawa barang sampai berat tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata ada teori lain yang menyatakan bahwa teorinya nggak seperti demikian. Nggak cuma karena bawa barang berat, tapi juga memang karena memang ada kelainan atau ada kelemahan pada orang-orang tertentu. Seperti ibaratnya kalau kita beli baju, itu ada baju sisa ekspor gitu ya. Kalau kita lihat sepintas baju sisa ekspor itu bagus, tapi begitu kita lihat baik-baik ternyata ada serat-serat yang kurang bagus. Nah, kurang lebih seperti demikian. Nah, pada orang-orang tertentu terjadi saraf terjepit, pada orang-orang yang lain tidak terjadi saraf terjepit. Nah, hal lain yang bisa terjadi saraf terjepit itu misalnya karena jatuh atau karena kecelakaan, baik kecelakaan motor atau sedang bekerja, misalnya di tambang lagi sedang bekerja tiba-tiba bawa barang, nah, terus jatuh, nah itu lebih lagi ya. Oke, next slide. Nah, ini kalau kita lihat saraf terjepit itu, kita lihat yang gambar di kiri itu seperti demikian. Jadi ada saraf yang warna kuning itu, nah itu ada di bagian ada saraf yang terjepit. Jadi diskusnya itu menjepit saraf. Kalau kita lihat, ya. Jadi kalau lihat yang di kanan, gambar kanan itu normalnya yang sebelah kiri itu normal, tapi yang di sebelah kanan itu ada herniasi dari diskusnya. Jadi ada anulus fibrosnya pecah dan dari diskusnya keluar, dia menjepit sarafnya sehingga sarafnya yang terjepit akan meradang. Nah, saraf yang meradang ini kalau saya yang tukang operasi ini kita lihat itu bisa besar, lebih besar lagi. Jadi sudah terjepit dia membesar lagi, membengkak. Seperti kalau kita trauma, kita terpukul itu akan bengkak, tangan kita terpukul itu akan bengkak, nanti sudah terjepit tambah bengkak lagi, makin terasa sakit lagi. Oke. Next slide. Ya, ini bagian-bagian dari sarafnya. Jadi ada yang namanya lamina, ada yang namanya faset. Jadi kiri kanan itu yang agak menonjol itu namanya faset. Nah, ada yang kalau yang di gambar kanan yang warna kuning itu adalah sarafnya. Baik, next slide. Nah, ini kalau lihat yang di kiri itu ada beberapa tingkatan. Nah, yang di atas itu yang lumbal 1 itu masih bagus. Nah, yang di antara L2 sama L3 itu sudah mulai, nah, L2 sama L3 itu sudah mulai bulging, jadi sudah mulai menonjol. Ya. Nah, yang di antara 3 dan 4, L3, L4 itu sudah mulai protrusio katakannya. Jadi istilahnya dia udah lebih menonjol lagi. Nah, di sini udah biasanya yang dari di atas saja sudah mulai nyeri. Tapi kalau agak badak dikit orangnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini dia udah mulai nyeri. Dan di sini kita udah bisa melakukan intervensi sebagaimana orang itu tidak nyeri. Nah, kalau yang antara L4, L5 sudah terjadi prolaps atau terjadi herniasi, itu lebih nyeri lagi. Ya. Nah, yang antara L51 itu tadi di situ ada lebih, bahkan sampai keluar ekstrusi. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari saraf terjepit ya. Coba kalau kita lihat itu lihat di sebelah kanan, kalau kita lihat di MRI-nya itu demikian ya, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat itu antara diskusnya ada yang warnanya masih putih. Kalau masih putih itu masih bagus karena dia masih mengandung air, cairannya masih ada, masih bagus, masih elastis. Tapi kalau sudah mulai hitam itu sudah elastisitasnya sudah berkurang. Kalau kita punya mobil Jeep itu kan ada
peredam tuh antara bodi sama bawahnya tuh. Nah, karet atau engine mounting itu karetnya kalau udah nggak bagus, udah kaku, udah nggak bagus lagi tuh, ya. Jadi kalau lihat yang di bawah sudah, yang di tengah itu, yang kuning nomor 2 itu ya itu sudah mulai nyeri di situ. Apalagi kalau yang di bawahnya lagi antara L5 S1, nah itu udah lebih nyeri lagi di situ. Nah ini biasanya sudah terlalu sakit sekali. Oke, next slide. Ya ini gejala klinik baik untuk di leher maupun di pinggang oleh saraf kejepitnya. Jadi ada nyeri saraf, kadang-kadang nyerinya dari bokong sampai ke kaki ya. Ada kelemahan kadang-kadang ya, tapi yang khas adalah nyeri dan ada kesemutan ya. Nyerinya bisa ada kadang-kadang terasa terbakar atau ada kesemutan. Ya, dan kalau sampai parah sekali sampai ada kelemahan, tapi jarang sekali sampai kelemahan. Karena kalau udah sampai ke kelemahan itu berarti sudah parah sekali. Baik, next. Nah, ini adalah distribusi saraf sesuai dengan dermatom tubuh. Jadi tubuh ini ada dibagi-bagi sesuai dengan 32 saraf yang keluar dari tulang belakang, itu masing-masing punya wilayah masing-masing. Jadi kalau sakitnya di daerah C5, C6 itu di atas, maka akan gambarnya seperti demikian. Kalau di bawah itu kalau kita lihat ada tulisannya L1, L2, L3. Jadi kalau terjepitnya di daerah lumbal 1 itu saraf itu ya itu daerahnya yang akan terganggu ya. Jadi misalnya kalau di daerah lutut itu antara L4-nya itu yang terganggu ya, L5 di sebelah di betis. Kalau L5S1 itu udah di kelingking. Jadi kalau kita lihat di kelingking, jari kelingking ada kesemutan, ada nyerinya ke situ. Nah itu udah L5S1 ya, nanti kita operasinya daerah situ. Oke. Baik, next slide. Ya ini kalau kita lihat yang tadi sama, cuma kita lebih banyak. Kalau ini kalau di lumbal 4 kita lihat dermatomnya, lihat lumbal 5 kita, nah itu daerah nyerinya kan daerah situ yang ternyata. Dok saya sakitnya di sebelah di betis di bagian luarnya, atau dok saya sakitnya di betis sampai di kelingkingnya, itu L1 dia satunya ya. Jadi kita tahu bahwa kita akan intervensinya daerah situ. Baik, next slide. Nah endoskopi sekarang makin meluas. Kalau dulu ya orang-orang operasinya operasi dibuka, sekarang operasinya cuma pakai lubang hanya 1 cm. Jadi kalau operasi, orang-orang takut dioperasi. Nah ini sekarang kita operasinya cuma pakai sayatan 1 cm saja. Nah ini ada beberapa approach, ada yang transforaminal approach ya, itu yang sebelah kiri ya. Terus interlaminar approach atau pakai base, untuk pakai itu dari atas kita lihat itu akan melalui tulang-tulangnya. Jadi kalau transforaminal, tulangnya sama sekali tidak diganggu. Jadi kestabilan dari tulangnya akan tetap terjaga. Atau ekstraforaminal itu kalau yang sudah di luar, jadi terjepitnya di luar. Ya. Yang transforaminal ini ada, kita lihat dari daerah foraminalisnya, dari splenoidnya, dia macam-macam. Kita zaman sekarang operasinya sudah lebih canggih ya. Jadi kalau operasi dulu kita harus nginep berapa hari, kalau sekarang operasi pagi, sore sudah bisa pulang. Kalau mungkin pakai asuransi harus nginep 1 hari ya, satu malam lah kita nginep, habis itu besoknya bisa pulang ya. Next. Nah ini kalau dulu kita yang lihat yang di sebelah kiri itu kita laminektomi. Jadi kalau dulu kita buka tulangnya, kita buka itu ya, itu kita buka tulangnya besar, kita buka tulangnya. Jadi ada bagian dari tulangnya yang kita buka. Nah kalau kita lihat di sebagian bawahnya ada bagian tulangnya, laminektomi itu dibuka ya. Ada bagiannya itu tulangnya dibuka ya. Nah, yang kemudian dengan era mikroskop kita juga dulu pakai kayak gini, yang di tengah itu kita pakai mikrodissektomi, kita laminostomi, misalnya kita buka sedikit aja, kita buka situ ya. Tapi ini tetap ada bagian tulang yang kita buang ya, dan ada operasi. Setelah operasi mungkin butuh waktu 1 minggu, sama seperti yang di sebelah kiri. Nah sekarang dengan teknik yang baru PELD ini kita tidak ada tulang yang yang dipotong, jadi habis itu bisa bagus yang di sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri bawah. Nah kalau yang sebelah kanan, yang di sebelah gambar kanan itu yang melalui tulang yang dari atas, yang paling bawah, yang kanan bawah
Nah, ini adalah base, itu translaminar. Jadi ada bagian tulangnya dipotong sedikit, ya. Kalau yang PLD ya itu kita tidak pakai sama sekali, tidak ada tulang yang dipotong. Jadi kestabilan dari penyangga tubuh itu tetap terjaga. Next slide. Ya, berikutnya. Ya, ini yang maaf kembali ya. Ya, ini yang di sebelah kanan itu kalau kita kombinasi. Jadi dulu selain kita lakukan laminektomi, jadi tulangnya dibuka, kita suka kombinasi. Kadang-kadang ada tulangnya yang tidak stabil, sehingga kita pasang screw, kita pasang pedicle screw. Jadi kita pasang kayak orang bilang dipasangin pen. Nah, dipasangin pen. Itu kita pasang pen, ada skrunya, kita masukkan ke situ, dan kita ada pennya. Nah, dulu dibukanya besar. Kalau kita lihat yang di sana, kita lihat yang di sebelah kanan itu, di kanan atas, paling kanan, ujung kanan, itu lihat dibukanya besar sekali, jadi tulangnya dibuka. Nah, itu zaman sekarang mungkin sudah tidak lagi, jadi kita pakai lubangnya pakai kecil, jadi orang tidak perlu takut lagi untuk dioperasi. Ya, next slide. Nah, ini mikrodisektomi, kita bukanya sedikit aja. Nah, kita bisa lihat, kita buka, lihat yang di sebelah kanan itu cuma ada targetnya dari situ. Ya, kita lihat kecil sekali, kita pakai dari situ. Ya, kalau perlu kita bor kecil aja. Ya, oke, next slide. Nah, ini kita pakai open yang di sebelah kiri, dan sekarang yang di kanan kita pakai PELD namanya. Jadi perkutanis dari melalui kulit kita melakukan disektomi kecil saja, dan kita juga buangnya cuma sedikit, nggak perlu dibuang banyak-banyak, hanya dibuang sedikit aja, yang menjepit, yang tidak menjepit tidak perlu dibuang. Baik, terus slide berikutnya. Ya, kita akan ngomong cara mengenai PLD ya, percutaneous endoscopic lumbar discectomy. Ya, terus. Nah, ini struktur anatominya yang normal ada demikian. Ini adalah tulang belakang, ada pedicle-nya, ini macam-macam ya. Nah, kita nanti akan masuk melalui intervertebral foramen. Ya, next slide. Nah, ini intervertebral foramen yang di gambar ada lingkaran merah. Kita masuk di situ. Jadi kalau ada saraf terjepit, nah kita hilangkan yang terjepitnya aja. Jadi kita tidak perlu tulang-tulangnya harus kita lukain. Ya, next slide. Ya, kalau ini adalah kalau yang jepitnya itu naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, itu akan ada sedikit penyulit ya. Ya, yang di gambar kiri maupun yang di gambar kanan. Nah, yang gambar tengah itu lebih mudah ya. Yang gambar tengah itu masih lebih mudah. Ya, jadi kalau operasinya harus kayak gitu ya, kita harus ngambil lebih jauh lagi. Baik, next slide. Nah, ini yang Cambridge Triangle, ini daerah yang aman. Jadi pada waktu operasi kita ke arah situ, jadi aman, saraf tidak kena. Jadi kalau orang-orang bilang operasi nanti jadi lumpuh, ya enggak. Kalau kita tahu ke Cambridge Triangle, jadi kita masuk situ. Jadi arahnya kita dibantu dengan siam itu kita pakai radiologi, kita pakai fluoroskopi, kita masuk situ. Nah, fluoroskopi itu kalau kita pakai ronsen gitu, ronsennya nyala terus untuk beberapa saat, ronsennya nyala sehingga kita bisa mengarahkan alat kita ke arah yang gambar merah itu, Cambridge Triangle. Nah, dengan kayak gitu kita akan aman, tidak akan terkena sarafnya. Jadi kita memang operasi tapi operasi yang aman, ya. Oke. Atau disebut triangular safe zone, jadi aman gitu ya. Next slide. Nah, ini step-stepnya, kalau itu ada ABCD, tapi mungkin saya nggak mau ngajarin karena kita bukan mau belajar jadi bedah saraf, kita cuma ngasih tahu aja ini ada step-stepnya. Oke, next step. Dan ini operasi ini sudah saya lakukan di RSIMI sini ya. Jadi kita operasi, kita ambil situ ya. Ini kita bisa mau ngambilnya kemana aman ini. Jadi sarafnya tidak kena ya. Kita cuma ambil yang saraf yang terjepit, penjepit aja, yang membuat saraf tersebut terjepit. Oke, next slide. Nah, ini contohnya. Jadi kita ngambil, ini warnanya yang
yang kita ambil adalah yang warna kebiruan, yang tidak kebiruan tidak kita ambil. Yang ini kita berikan methylene blue, ya. Diklik coba bisa pergerakan. Diklik ya. Oh, nggak jalan ya. Ya, ini operasinya demikian. Jadi aman aja. Kita sudah suntikan methylene blue sehingga yang kita ambil udah kita tahu yang kita mau ambil. Ya. Iya dok. Apa udah nih? Ya, next slide ya. Ya, ini kita setelah tadi pakai itu, nah kita pakai ini lagi. Enggak. Ya, kita ambil. Jadi kita aman ini. Setelah itu kita bakar bagian-bagian tertentu kita bakar, ya. Jadi bagian-bagian tertentu kita bakar. Ya, jadi warnanya agak kehitaman kalau dibakar. Tapi kita tidak ambil semuanya dan tidak semua dibakar, hanya yang bagian-bagian yang diperlukan saja. Oke, next slide. Ya. Selanjutnya ya ini kita bakar ya, kita bakar. Pakai trigger flex namanya. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau ada perdarahan kita masih bisa kontrol perdarahannya. Jadi nggak usah takut. Jadi nanti setelah dioperasi perdarahannya nggak bisa kontrol, bisa kita kontrol. Jadi kita bisa lihat mana yang dari perdarahan, mana tidak kan. Ini bisa kita bakar, ya aman jadinya. Memang kerjanya harus pelan-pelan, nggak bisa seperti kalau kita operasi terbuka. Jadi pelan-pelan sekali kita harus hati-hati. Di ICA kan juga operasi di itu kan operasi. Ya, ya next slide. Ya, ini kita bakar pelan-pelan kalau ada perdarahannya. Jadi kadang-kadang nggak langsung yang berdarah itu dihentikan langsung berdarah langsung berhenti, nggak, kadang-kadang butuh beberapa kali. Jadi memang ya inilah seninya untuk operasi demikian. Tapi ini nggak ada problem untuk kita. Ya, next slide. Nah, setelah itu kita ada kombinasi lagi. Jadi setelah kita PLD, biasanya yang dorsal root ganglionnya yang di bawahnya, satu level di bawahnya kita lakukan ablasi dengan radiofrekuensi. Jadi kita lakukan radiofrekuensi. Oke, ya slide berikutnya. Ya ini kalau kita lihat yang di atas itu adalah yang sebelum operasi. Yang sebelah kiri coba lihat kiri atas. Ya kiri atas itu ya itu kan ada 4 ya. Yang kiri atas ini ada yang sebelah tengah itu ada yang hitam, itu adalah yang jepit. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya, yang di bawahnya sudah setelah selesai operasi jadi udah bagus, ya. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan atas, kalau kita lihat potongan melintangnya, di situ ada saraf yang terjepit. Nah, itu yang terjepit situ, lihat di bawahnya itu sudah putih. Nah, sudah putih. Jadi kalau kita lihat melalui MRI itu udah kita bisa lihat, kita bisa kontrol setelah operasi. Oh, udah bagus, ya. Baik, slide berikutnya. Jadi keuntungannya ini dengan terapi yang endoskopi ini lebih bagus, lebih mudah, dan traumanya lebih sedikit. Dan rehabilitasi juga cepat sekali karena pagi masuk, sore udah bisa pulang ya. Nggak perlu pakai anestesi umum, jadi bisa pakai anestesinya lokal. Karena pada waktu operasi ini kita juga perlu untuk kontrol. Jadi pasiennya masih bisa menggerakkan kaki. Pasien tidak merasa nyeri, tapi kakinya bisa digerakkan. Jadi kalau nyeri dia akan bisa ngomong, ya
dan sedikit sekali pendarahan. Kita tidak perlu menyiapkan transfusi ya. Dan ini bisa dikombinasi dengan interventional pain approach. Jadi penanganan seperti tadi dengan radiofrekuensi bisa kita kombinasi. Oke, next slide. Nah, ini memang ya yang kerugiannya adalah harus pelan-pelan, harus makin sering mengerjakan makin bagus ya. Ada radiasi dan memang instrumennya mahal ya, alat-alatnya mahal. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau untuk di leher, jadi kita ngambil dari tengah, kita ambilnya dari tengah. Kalau dari depan ya, kalau dari pinggang kita ambil dari samping, ini kalau di leher kita ambil dari depan. Ya, berikutnya. Ya, ini sama ya, dari depan. Kita melintang ya, jadi ke kiri atau ke kanan sesuai dengan daerah yang menjepitnya di mana. Ya, itu yang kita lakukan. Oke, berikutnya. Ya, jadi orang bilang manusia itu bisa awet muda tergantung seperti bagaimana spinal column-nya. Jadi kalau vertebranya bagus, nah itu dia masih muda. Tapi kalau orang udah makin tua itu ya udah makin bungkuk-bungkuk, makin sakit-sakit pinggangnya, nah itu orang tua. Tapi kalau dia nggak sakit pinggang berarti dia masih muda. Oke, itu dari Joseph Pilates ya. Berikutnya. Ya, kesimpulan sekarang terapi untuk operasi untuk di HNP atau saraf terjepit sudah jauh lebih maju dibanding dulu. Jadi tidak perlu lagi operasi harus dibuka, tapi bisa dengan endoskopi. Endoskopi sendiri ada bisa transforaminal atau translaminar. Transforaminal seperti yang tadi ditentukan, atau translaminar itu seperti operasi yang lama, tapi dia memakai endoskopi ya. Jadi tetap ada memotong bagian-bagian dari tulang. Ya, tapi oke. Baik, terus berikutnya. Ya, ini sekarang mengenai terapi nyeri. Oke ya. Next. Ya, setiap orang pernah mengalami nyeri dan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Nyeri merupakan alasan utama orang datang ke dokter ya. Dan gejala utama pada hampir semua penyakit. Ya, next. Ya, kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman ya. Sering kali kita nyeri itu bisa nyeri yang berbulan-bulan bahkan sampai tahun-tahunan. Bertahun-tahun itu ada nyeri yang seperti demikian. Oke, next. Tapi mohon nanti sampai yang terakhir diperhatikan ya kalau bisa ya, terutama yang film yang terakhir. Nah, kadang-kadang kalau kita nyeri ini sampai tidur pun terganggu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan. Jadi kalau kita mencoba abaikan ini akan jadi masalah serius. Karena nyeri itu sebenarnya adalah alarm. Jadi kalau ada nyeri, itu ada alarm. Tubuh tuh ngasih alarm. Jadi kalau kita nggak punya rasa nyeri, tubuh kita nggak punya alarm. Kasihan nanti ada bahaya buat kita. Jadi nyeri itu sebenarnya alarm. Lalu ini kita perlu diperhatikan. Misalnya kakinya sakit, itu berarti kaki ada sesuatu di kakinya. Kalau tangannya sakit, di bahunya sakit, ada sesuatu di situ. Jadi jangan didiamkan, harus bagaimana kita obati ya. Tapi kadang-kadang banyak yang ini kita tahan akhirnya nyerinya jadi menahun. Oke, next slide. Nah, nyeri itu merupakan sensasi fisik yang tidak menyenangkan. Nah, karena kerusakan jaringan baik yang sudah ada maupun baru potensial. Makanya tadi saya katakan nyeri itu adalah alarm ya, dan sifatnya itu individual, subjektif ya. Jadi kadang ada yang baru kena jarum aja nyerinya bisa teriak-teriak, itu ada juga ya, subjektif dan tidak menyenangkan buat orang. Dan kadang-kadang menyebabkan emosi. Gimana nggak emosi? Coba ada orang sakit gigi kan, sakit gigi itu kan nyeri juga. Dia aja nggak ngajak ngomong, senggol bacok katanya itu ya. Jadi emosinya udah bisa macam-macam karena nyeri. Nah, jadi nyeri itu bisa melibatkan emosi. Baik, next. Nah, karena nyeri itu kualitas hidup bisa menurun, ada gangguan kehormatan ya. Kayak siksa sekali nih. Wah, kadang-kadang ada yang, saya udah mau mati nih, jangan-jangan. Padahal enggak. Karena nyeri aja dia. Jadi karena nyeri yang sakit, misalnya sakit kepala terus-menerus. Ada orang yang dengan trigeminal neuralgia itu sakit kepala. Saya pernah dapat pasien lagi saya di Balikpapan itu, pasien itu
dari mulai masuk kerja sampai dia pensiun itu tidak tertanggulangi. Kebetulan saya baru masuk sana, setelah kita operasi baru selesai, jadi kurang lebih 40 tahun dia menderita trigeminal neuralgia. Ya, itu dia mau makan aja seperti disambar petir, sudah tersiksa sekali ya. Baik, next slide. Nah, nyeri itu ada yang nyeri tulang belakang, ada yang nyeri leher. Nyeri leher kadang-kadang ada orang bilang salah bantal gitu, mau nengok kiri, nengok kanan nggak bisa. Nyeri kepala ada macam-macam juga. Ada migrain, ada nyeri kepala sebelah, ada nyeri bagian depan, ada yang nyerinya orang bilang trigeminal neuralgia ya, jadi di wajahnya, nyeri di puncak kepala, ada nyerinya cenut-cenut gitu ya. Ada nyerinya yang terus-menerus ya. Terus nyeri-nyeri di persendian, baik di tangan maupun di kaki, di lutut atau di telapak kaki. Atau kadang-kadang orang mau sujud aja nggak bisa sujud, mau duduk di antara sujud nggak bisa, mau ya. Atau lagi nyeri karena kanker, ada lagi nyeri karena habis operasi masih terasa sakit ya. Itu banyak sekali nyeri. Nah, ini bisa kita bantu. Baik, next slide. Nah, ini misalnya nyeri pinggang. Saya banyak sekali orang-orang habis olahraga dia nyeri pinggang. Karena apa? Mungkin pada waktu latihan dia gerakannya salah sehingga terjadi nyeri pinggang. Ada juga nyeri pinggang pada ibu-ibu yang hamil. Setelah kehamilannya sudah memasuki 5 bulan ke atas itu sering ada nyeri pinggang. Apalagi sudah 7 bulan, 8 bulan itu sering nyeri pinggang. Tapi kalau mau diobatin takut, dia mau kasih obat nanti bayinya kena nih. Nanti ada efek samping pada bayi. Jadi kita blok atau kita dengan radiofrekuensi ya. Kalau takut dengan obat kita pakai radiofrekuensi, pakai jarum kita hilangkan nyerinya. Itu bisa kita hilangkan. Jadi tetap bisa melanjutkan kehamilannya dengan baik ya. Ini nyeri pinggang tuh banyak sekali ya. Oke, next slide. Nah, sakit kepala ini ada macam-macam ya. Sakit di wajah itu tadi trigeminal neuralgia itu ada tiga cabang dari saraf. Itu beda-beda ya. Kalau yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Nah, itu ada trigeminal neuralgia, itu sakitnya luar biasa. Kadang-kadang kalau yang di bawah itu yang cabang nomor 3 sampai dokter giginya cabutin tuh, giginya dicabut semua. Ada. Karena dipikir maloklusi, jadi ternyata bukan karena maloklusi tapi karena ada trigeminal neuralgia. Ya, jadi ini kalau tidak dikenali ya akan salah ya. Ya, nah kalau sakit kepala ada yang sakit kepala migrain. Nah, kalau yang migrain ini coba beberapa dari migrain itu seringkali senang coklat. Coba kalau bisa, kalau yang suka migrain yang sakit kepala sebelah, coba coklatnya dikurangin baik yang susu coklat, roti coklat atau yang segala macam yang dengan coklat-coklat itu jangan dikonsumsi. Mungkin akan sangat membantu ya. Ada yang cluster headache, sakit kepala yang luar biasa ya. Ada yang tension headache ya, jadi macam-macam sakit kepala juga. Oke, baik, next. Nah, ini ada yang sakit bahu. Sakit bahu ada orang bilang frozen shoulder. Wah, itu ada keren sekali namanya frozen shoulder ya. Atau yang sakit lututnya, sakit tangannya ya, sakit jari-jari tangannya, atau ada yang bilang sebagian juga trigger finger, tangannya nggak mau diluruskan, nggak bisa diluruskan, setelah dibengkokkan dia tidak bisa lurus lagi, itu juga ada. Ada juga yang tennis elbow. Kalau orang-orang petenis itu sakit di sininya, sakit situ ya. Itu bisa kita hilangkan nyerinya dengan satu kali kunjungan. Jadi tidak perlu datang terus-menerus berbulan-bulan sakit ini, nggak perlu minum obat berkali-kali. Datang satu kali tindakan selesai, pulang udah ketawa ya. Next. Ya, ini ada sakit di kakinya atau kadang-kadang fasciitis plantaris ya, yang itu yang di kaki ya. Ada kadang yang sering itu adalah yang di bagian telapak kakinya. Fasciitis plantaris itu bisa kita sembuhkan. Nah, ada juga yang di lututnya. Lututnya ada yang nanti sebenarnya saya punya video tuh yang harus dioperasi, tapi karena takut operasi ya kan nggak semua orang berani dioperasi. Satu karena nggak berani, satu lagi nggak punya biaya. Jadi kita blok aja, nyerinya udah bisa hilang. Jadi bisa ketawa lagi, bisa jalan dengan baik lagi. Ada yang harus sebagian katanya dibilang ganti oli ya, udah pasti asam hyaluronat. Sebagian dengan itu juga bisa, tapi sebagian juga sebenarnya tidak perlu itu. Jadi kita bisa hilangkan rasa nyerinya ya dengan satu kali tindakan, satu kali datang. Nah, juga untuk kanker, yang kanker itu
bisa kita lakukan neuromodulasi. Jadi kita ada tindakan-tindakan tertentu untuk yang sakit kanker, karena sakit kanker nggak semua kankernya itu bisa kita obati, tapi kita jangan sampai pasien yang kanker itu jadi tersiksa, jadi menderita, kualitas hidupnya menurun. Jadi walaupun dia kanker tidak bisa diobati, tapi dia tetap bisa tidak menderita karena nyerinya. Karena cancer pain itu luar biasa ya. Oke. Ada yang kalau kanker payudara misalnya itu di payudara, atau biasanya kadang-kadang suka bengkak di tangannya, itu karena ada bekas operasi juga suka bengkak, jadi suka nyeri. Nanti kita bisa bantu dengan pakai neuromodulasi. Ya, ada tindakan tertentu. Baik, next. Nah, investigasinya macam-macam. Kadang-kadang ada yang kita perlu CT scan, ada yang kita pakai USG aja, ada yang pakai MG, ada yang pakai MRI. Jadi kita menentukan dulu, kita tentukan ini sakitnya sakit apa. Ya, kalau jelas baru kita lakukan tindakan. Tapi biasanya dengan analisa dan pemeriksaan klinis sudah cukup. Ya, baik, next. Nah, sekarang dengan terapi, nah kita dengan memasukkan obat, kita masukkan obat itu ke tempat-tempat yang nyeri, tapi bukan misalnya sakitnya di kaki kanan, kita kasih di kaki kanan, yang enggak, kadang-kadang kita bisa di tulang belakangnya, di fasetnya. Jadi yang sakit tangannya, yang kita terapi justru di leher, itu bisa juga. Jadi kita memberikan blok pada bagian-bagian saraf-saraf tertentu. Jadi kalau dulu mungkin sakit di satu tempat disuntik di situ, kita bukan seperti demikian. Jadi kalau kayak gitu cuman biasanya bertahan seminggu 2 minggu. Kalau ini bisa bertahan bertahun-tahun, ya. Ada juga yang cepat, ada yang lama, tergantung, ya. Karena orang juga kalau misalnya sakit batuk pilek udah diobatin, masih batuk pilek lagi bulan depannya. Oke, next terus. Ya, kita ada namanya proloterapi. Proloterapi itu kita berikan analgesik sama dengan kasih dextrose, ya, kita kasih dextrose dengan larutan gula, ya. Ada yang kita kasih blok saraf, kita berikan obat analgesik, ya. Ada yang kita pakai radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu kita masukkan jarum, tapi jarum ini kita hubungkan ke satu alat, ya. Tadi saya belum sempat masukkan slide-nya. Atau dengan neuromodulasi. Nah, untuk proloterapi ada sebagian juga memakai dari komponen darah sendiri kita masukkan, ya, namanya PRP. Jadi kalau orang-orang taunya PRP untuk kecantikan, enggak. PRP juga bisa kita pakai untuk proloterapi, untuk menghilangkan nyeri, ya, untuk memperbaiki, ya. Dextrose yang 40% atau larutan gula yang 40% juga bisa memperbaiki saraf otot-otot yang kurang bagus. Jadi kalau otot itu kita nggak mungkin kita masukkan kortikosteroid karena nanti akan rusak, ya. Jadi sarafnya akan rusak. Jadi ototnya akan rusak. Jadi kita berikan dextrose. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini contohnya kita memberikan, ya, kita suntik. Kita kalau lihat ini jelas ada masukin jarum situ. Kita masukkan jarum untuk kita memberikan terapinya. Ya, next slide. Kita masukkan obatnya. Next slide. Nah, itu contohnya, ya. Coba lagi pelan-pelan. Ya, jadi kita masukkan obatnya dengan pakai USG. Makanya tadi kalau kita lihat di belakang saya ini ada USG. Jadi memang kita disediakan USG oleh pimpinan rumah sakit supaya kita bisa melakukan tindakan pada saat pasien tersebut datang. Ya, kita lihat itu. Nah, lihat itu yang di sebelah itu ada agak mengembang. Nah, kita agak mengembang setelah dikasih masukkan obat larutan di situ. Ya, itu ada jarumnya. Ya, oke. Itu jarumnya, ya. Jadi dengan bantuan USG kita bisa melihat untuk memastikan ketepatan tindakan. Kalau nggak kayak gitu, dulu mungkin cuma langsung suntik-suntik, ya. Kita kalau nggak tepat nanti nggak bagus, ya. Baik, next slide. Nah, kasus nyeri lainnya itu ada nyeri kepala, ini banyak sekali dengan terapi nyeri, terapi intervensi, ya. Ada nyeri bahu, frozen shoulder, ada nyeri siku, ada yang carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome biasanya orang kita operasi, tapi kadang-kadang orang takut mau dioperasi. Dok, saya masih belum berani, dok, operasi. Oke, kalau belum berani operasi bisa kita masukkan obat dulu, ya. Ada yang di perut lengan, ada di jari tangan, ada yang low back pain. Nanti di akhir slide itu ada satu video, itu bagaimana orang yang HNP-nya sudah parah, tapi dia takut dioperasi. Nah, dengan dibantu
pakai intervensi di blok aja nyerinya sudah hilang. Jadi takutnya nanti saya lama-lama nggak punya uang. Kenapa? Karena orang-orang nggak mau dioperasi. Orang-orang nggak operasi karena dengan terapi aja sudah hilang sakitnya. Untuk nyeri kanker, nyeri payudara, itu banyak sekali ya. Banyak sekali kita dengan nyeri kanker, nyeri kaki, pergelangan kaki, sendi kaki itu semua banyak kita bisa terapi intervensi. Baik, next slide. Nah, siapa aja yang butuh? Nah, orang yang nyeri akut, masih akut, bisa kita terapi. Yang nyeri kronis bisa, kanker bisa. Apalagi kalau obat-obatan pakai obat-obatan nggak bisa, datang ke kita, ke kami yang sekarang sudah banyak. Dulu tahun-tahun 2000 masih baru sedikit, tapi kalau sekarang yang melakukan intervensi untuk terapi nyeri udah banyak ya, udah ratusan orang. Jadi banyak dokter-dokter setempat yang bisa ya. Dan kalau di daerah Antam bisa kita lakukan di sini. Ya, ada efek samping obat. Nah, itu bisa kita butuhkan. Jadi kalau pakai obat-obatan dia ada efek samping, ya kita nggak mau, takut efek sampingnya bisa kita terapi intervensi ya. Atau nggak mau minum obat atau sudah operasi masih tetap sakit, kita bisa intervensi. Saya punya pasien dengan saraf terjepit itu dilakukan operasi di satu klinik yang sekarang ini lagi tenar. Banyak dokter artis-artis ke sana masih tetap nyeri, datang ke saya ya alhamdulillah dengan intervensi terapi saya yang sederhana nyerinya udah hilang ya. Nah, atau ada yang mungkin takut nggak berani operasi. Nah, ada yang takut operasi bisa dua hal, takut operasi atau mungkin biayanya nggak cukup. Nah, itu juga bisa kita bantu dengan intervensi nyeri ya, terapi intervensi ya. Oke, next. Nah, ada lagi nyeri karena olahraga ya, nyeri lutut. Ada osteoartritis, itu katanya sudah harus diganti lututnya, tapi pakai intervensi saja bisa jalan dengan baik ya. Oke, next slide. Nah, ini Budenis ya, Budendal block yang kita lakukan pada anak yang kesakitan ya, teriak-teriak sakit-sakitnya nangis terus ya, setelah kita obati ya kita bisa hilang nyerinya. Pasiennya bisa tenang lagi. Ya, next. Nah, kesimpulan, nyeri ini penting untuk tangani nyeri ini agar proses penyembuhan bisa optimal. Kalau nyerinya tidak ditanggulangi, maka akan banyak sekali kita kehilangan jam kerja. Ya, karyawan-karyawan itu nggak bisa kerja. Kenapa? Sakit. Bahkan saya punya pengalaman seorang ibu yang hampir sampai dicerai oleh suaminya karena tidak bisa melayani suaminya. Kenapa? Dia sakit pinggang sampai hampir setahun tidak bisa melayani suaminya. Setelah di terapi intervensi nyeri, besoknya sudah ketawa-tawa, ketemu sudah ketawa, ya, sama suaminya udah gandengan, ya. Tadi udah hampir selesai karena sakitnya luar biasa, gimana mau dengan suaminya ya. Jadi ini kita perlu konsultasikan kasus nyeri dengan dokter ya. Pilih fasilitas kesehatan yang didukung oleh klinik nyeri. Jadi pain kliniknya sekarang sudah mulai ada. Di Indonesia sudah ada beberapa lokasi yang punya pain klinik. Dan kita alhamdulillah bersyukur bahwa di RSAM kita sudah punya pain klinik. Jadi kita bisa bersaing dengan rumah sakit yang maju. Next slide. Nah, ini coba. Slide-nya coba ini didengarkan benar-benar karena ini nanti saya jelaskan lagi. Next slide ya, silakan videonya. Videonya diklik coba. Videonya diklik ya. Maaf, itu videonya belum diklik. Ya, diklik. Diklik videonya ya. Yes, bisa lumayan lah. Ya, videonya diklik ya. Itu penting sekali ini. Coba. Saya masukannya bisa 2, Mas. Iya, coba ini coba videonya ya, diklik, hilangin itu gambarnya, pennya ya, diklik ya. Kasus yang HNP cukup jelas lah ya tuh ya, kita bisa lihat. Nah, lihat itu gambarnya saraf penjepitnya tuh, lihat tuh ya, ujung tangan saya tuh ya. Itu saraf penjepitnya luar biasa. Yo. Harus operasi tuh. Cuma pasiennya masih tahu. Apa namanya? Tommy, Dok. Tommy siapa, Tom? Hai. Tom, umur berapa, Tom?
Umur 35 nih, jauh-jauh dari Samarinda. Samarinda ke sini ya. Udah berapa tahun tuh sakit? Kalau sakit kambuhan itu udah dirasain dari 2016. 2016. Cuma kambuh nanti hilang, nanti ada. Dulu ke saya juga kan? Dulu ke dokter juga. Tapi belum mau disuntik ya? Belum mau disuntik. Belum disuntik. Betul. Sekarang kenapa sampai sakit sekali? Ini mungkin salah pergerakan pas Iya. lagi aktivitas itu sih. Jadi tiba-tiba aja sakitnya mendadak, terus sakitnya sakit banget, nyeri banget. Oh, lu sampai minta dirawat ya? Rong, lu tinggi bener lo, coba lu tinggi. Lu berdiri Tom. Lu lebih tinggi daripada gua tuh, coba. Itu kan bikin malu gua aja tuh. Tuh, tinggi bener. Gua jadi minder. Perlu bisa aja. Tom, tadi barusan udah dikasih obat kan semalam. Obat udah macam-macam, mana lu kasih dulu gesik coba lihat. Ini. Oh, Nah, udah dikasih tampil. Nah, udah kasih dulu gesik juga. Masih tetap nyeri. Masih sakit. Jadi terpaksa mau nih di blok ya. Di blok saraf ya, Dok ya. Iya. Tadi kalau operasi belum berani. Kalau operasi belum berani. Belum berani. Ya udah nggak apa-apa, ntar aja. Yang penting hilangin nyerinya dulu ya, Dok. Barusan habis di blok Udah enakan. Enak. Udah nggak sakit lagi. Bener. Ini udah nggak sakit nih, udah berasa nggak sakit nih. Tadi nyeri banget seharian, Tadi nyeri. apalagi habis MRI tadi, Dok. Aduh. Nyeri banget. Sampai nggak bisa tidur. Oke. Mudah-mudahan terus ya. Amin. Mudah-mudahan nggak perlu dioperasi, tapi jangan angkat-angkat barang ya. Yang berat. Iya, ya. Kalau udah punya istri suruh naik sendiri. Kalau bisa aja. Oke, Tom. Terima kasih. Ya, assalamualaikum, Tom. Ya, Ya, jadi minta maaf saya kalau suka bercanda sama pasien. Jadi pada waktu pasien itu saya untuk disuruh berdiri, itu kita lihat pada waktu dia berdiri, itu pasiennya tidak sakit lagi. Kita lihat dia bisa berdiri dengan baik ya. Dan kalau tadi lihat waktu saya suruh tunjukkan yang di dadanya itu sudah pakai Durogesik, itu sudah pakai anti nyeri yang luar biasa. Harusnya orang pakai itu udah nggak nyeri lagi. Nah, pasien ini masih nyeri. Sudah pakai obat-obatan suntik ya, pada pakai ketorolak, pakai tambah itu, pakai Durogesik juga masih tetap nyeri, sehingga terpaksa kita lakukan intervensi, kita blok di fasetnya. Setelah dilakukan blok faset, pasiennya sudah tidak sakit lagi. Nah, cuman kalau kayak gini terus, dokternya kasihan, nggak ada operasinya. Jadi sebenarnya saraf terjepit ataupun yang lain-lainnya itu dengan intervensi nyeri ini semua bisa diatasi. Jadi tapi kalau sudah memang tidak bisa dengan diblok, ya kita mungkin pakai radiofrekuensi. Kalau masih dengan radiofrekuensi tidak bisa, ya terpaksa kita mungkin lakukan terapi HNV dengan endoskopi. Jadi nggak semua langsung, ayo operasi ya. Kalau semua dioperasi gitu, dokternya mungkin mobilnya jauh tambah banyak, bahaya. Oke, demikian dari saya. Slide berikutnya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Tovan. Ini sudah banyak yang nanya ya Dokter Tovan. Sebentar Dok, ini dari Pak Zakri yang akan bertanya. Pak Zakri, saya unmute ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum Dokter Tovan. Saya Sakri Pak. Waalaikumsalam. Saya termasuk penderita terapi lipid ya. Sudah cukup lama, sudah 16 tahun yang lalu ya. Waktu itu katanya sih masih kecil, jadi nggak dikasih. Yang penting memang sangat menyiksa Dok ya. Di paha kanan ya. Salah satu kenanya di antara lumbar 5 sama S1. Yang saya mau tanyakan untuk misalnya tindakan operasi ya Dok ya, apakah perlu suara saya kedengaran Dok? Nah, soalnya agak. Iya kedengaran. Terdengaran Pak Zakri. Ya, terdengar Pak. Jadi yang saya mau tanyakan tadi berapa lama operasinya kalau memang dioperasi, perlu tindakan awal apa, untuk persiapannya. Terus untuk penderita pradiabetes apakah aman? Itu yang pertama. Terus untuk penyintas
penyintas kanker ya dok, yang kena neuropati ya di jari-jari tangannya, apa bisa itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, gini, kalau untuk saraf terjepit Pak, jadi yang bagus itu kita lakukan MRI. Setelah dilakukan MRI, kita bisa melihat Bapak ini tadi kan kalau kita lihat itu apakah protrusi aja atau sudah sampai keluar atau sudah sampai prolaps gitu ya. Jadi kita mesti lihat. Kemudian selain terjepit dari bagian depan dari diskusnya, apakah juga ada terjepit dari bagian belakang? Biasanya ada kadang-kadang ada ligamentum dari belakang juga bisa kelihatan ada terjepit dari belakang. Nah, kalau terjepit dari depan sama dari belakang, mungkin kita pakai operasinya tekniknya pakai translaminaire. Jadi kita pakai tekniknya beda. Tapi kalau hanya terjepit dari depan saja, kita pakai transforaminal, pakai PLD cukup. Atau kalau cuma terjepitnya sedikit, ya apa cuma pakai protrusi kecil aja, kita mungkin pakai PLLD untuk orang-orang bilang pakai laser, nah gitu. Itu cuma bisa kalau kecil Pak. Kalau agak gedean dikit dia nggak efektif. Jadi kadang-kadang udah pakai laser canggih, pakai laser keren, tapi nggak bisa karena dia sudah protrusi udah pakai itu udah kurang efektif. Kita harus pakai PLD. Jadi pilihan tindakan itu menyesuaikan dengan keadaan kondisinya. Nah, sekarang apakah orang diabetes bisa? Jadi memang sebelum operasi biasanya kita konsulkan dulu. Walaupun tidak dibius, tetap kita lihat, kita tanyakan dokter jantung baik nggak nih? Kalau umurnya 45 tahun ke atas ya, kalau 30 tidak perlu dokter jantung, cukup dokter penyakit dalam ya. Tapi kalau umur 45 ada dokter jantung, ada dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, karena suatu waktu kalau kita ada kecelakaan istilahnya, kita terpaksa harus bius kan. Nah, kita harus memastikan bahwa pasien itu dalam keadaan yang optimal. Jadi jantungnya bagus, paru-parunya bagus, penyakit dalamnya bagus. Jadi kita tanya dulu, dokter penyakit dalam, ini Bapak ini dengan diabetes, apakah memungkinkan untuk operasi? Kalau dokter penyakit dalam menyatakan ini bagus, bisa operasi, tolong diberikan ini ya. Jadi sebelum operasi diberikan ini, itu bisa kita ikuti. Dengan demikian kita memastikan bahwa tindakan itu harus aman. Tindakan kalau tidak aman, kita tidak boleh lakukan tindakan apapun. Ya, jadi bukannya kita membantu pasien, justru kita menyesarafkan pasien. Jadi semua tindakan itu harus aman. Jadi pada pasien diabetes harus terkonsulkan penyakit dalam, ya. Kalau usianya masih di bawah 35 ya, 35 ke atas kita penyakit dalam sama jantung, 45 ke atas tambah dengan paru-paru. Oke, sekarang untuk yang kanker, yang pasien pernah kanker kita lihat kadang-kadang ada yang bagian-bagian mana yang masih tetap nyari, bisa kita lihat dengan intervensi kecil atau kalau perlu yang nyerinya luar biasa, yang terus-menerus ya kalau perlu kita terpaksa pakai neuromodulator. Nah, neuromodulator ini kita masukkan satu alat yang merangsang di sumsum tulang belakang. Jadi kita masukkan alat tersebut, dia ada kayak ada baterainya, ada kabelnya. Kita masukkan situ, kita rangsang, itu bisa ngurangi rasa nyeri. Ada juga bagian teman-teman anestesi, dia masukkan obat tapi pakai kayak infusion pump dimasukkan ke tulang belakang, sumsum tulang belakang itu dimasukkan di intratekalnya, masukin ke duranya, dia masukin obat dengan pelan-pelan, dimasukin sedikit-sedikit, taruh di epidural, jadi dia ada pompanya, ada baterainya. Nah, ini juga sama, neuromodulator juga bikin juga. Cuma kalau neuromodulator tanpa obat ya, dia pakai baterai, cuma dia ngasih rangsang aja, tek. Nah, kita coba dulu, setelah dicoba baru kita pasang permanen. Jadi ada tesnya dulu biasa kalau pakai itu ya. Jadi kita coba pakai tes neuromodulator itu khususnya untuk yang terapi nyeri ya, pada kanker, terapi nyeri kanker. Itu kalau memang diperlukan. Tapi kalau yang dengan intervensi dengan blok faset aja udah cukup ya, kita nggak perlu, atau dengan dengan radiofrekuensi sudah cukup ya, kita nggak perlu pakai neuromodulator, karena pakai neuromodulator juga biayanya cukup tinggi ya, bisa ratusan juta ya alatnya ya. Jadi sesuai dengan keadaannya masing-masing, itu terapi sesuai dengan keadaan dan juga dengan kebutuhan. Mungkin nggak cuma dengan kanker, saya punya pasien dengan burger disease. Burger disease itu jari-jari tangan atau jari-jari kaki itu mengecil, dia sakit sekali, sakitnya menahun. Itu dengan satu suntikan di leher, ya satu kali suntikan di leher, yang sakit tangan ya tadi saya katakan, kita hilangkan saraf simpatis, karena simpatisnya
tinggi, karena simpatisnya tinggi, dengan kita blok simpatisnya, maka pembuluh darahnya akan melebar. Nah, Buerger disease itu pembuluh darahnya struktur menyempit, dengan kita blok saraf simpatiknya, maka pembuluh darahnya bisa melebar. Nah, itu sakitnya jadi hilang dan jari-jarinya bisa berfungsi lagi, jadi bagus lagi. Ya kayak gitu banyak sekali. Memang harus dokternya harus mengerti. Pasien saya juga pernah dulu pada pasien-pasien dengan infak miokard akut, jadi serangan jantung akut, yaitu pasiennya kesakitan, kita butuh morfin, tapi juga dengan terapi intervensi juga kita bisa bantu. Jadi tidak perlu memberikan morfin. Ya, tapi kan ini nggak semua dokter mau sepaham dengan kita. Baik, terus silakan ada pertanyaan lain. Terima kasih dok. Sama-sama Pak, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Zakri. Dokter Tovan, ini ada pertanyaan. Kalau setelah dioperasi, apakah bisa terjadi kembali sakit di tempat yang sama sehingga harus dilakukan operasi yang kedua? Ya, maksudnya gini, kalau kita operasi apa dulu nih? Operasi misalnya pada saraf terjepit ya. Nah, kita operasi saraf terjepit, kalau dulu kita dengan yang operasi terbuka itu kita krok semua, disknya kita habiskan. Ya, kita habiskan sampai bersih gitu ya, supaya tidak terjadi lagi. Tapi nanti akan setelah saya punya pengalaman itu, yang saya operasi tahun 2005 itu kemarin ketemu, berapa bulan yang lalu itu ketemu karena dia nyeri lagi. Ya, tahun 2005 saya operasi dengan cara yang lama ya, karena dulu kan belum ada ini. Sekarang kita operasi dengan cara endoskopi. Kenapa? Karena ada sedikit trik. Jadi kayak orang, kalau orang itu kalau luka akan ada jaringan parut namanya cicatrix, kalau orang medis bilang cicatrix. Ada jaringan parut. Kalau kita punya luka di tangan atau kan kadang-kadang ada keloid. Nah, yang kayak gitu terjadi juga di bawah. Nah, itu serabut-serabutnya itu membuat jadi sakit. Nah, itu juga kita harus bebaskan. Nah, bebaskan kalau dulu kita buka lagi, kita operasi lagi, sekarang dengan endoskopi aja kita bisa. Ya, jadi kadang-kadang itu terjadi lagi. Tapi umumnya jarang. Tapi tadi saya katakan ada yang dilakukan operasi di tempat lain, operasi saraf terjepit itu, endoskopi, tapi terus masih ternyata nyeri. Nah, yang nyeri ini saya hilangkan nyerinya dengan radiofrekuensi, itu bisa kita hilangkan. Jadi tidak sakit lagi. Nah, tadi saya katakan, saya mungkin operasi saya belakangan. Saya coba terapi nyeri, kalau terapi nyeri aja sudah bagus, kenapa kita harus operasikan begitu? Nanti di akhirat ditanyain, menumpahkan darah seorang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dr. Tovan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wildana. Untuk masangan pen, jangka waktunya berapa lama? Dan apa dampaknya untuk pen yang dipasang, pen yang sudah menyatu dengan daging? Ya, kita nih, pennya ini kita bukan pen yang di tulang-tulang tangan kaki ya, karena saya bidangnya bedah saraf, itu bidang ortopedi, saya tidak berani ngomong di bidang orang lain. Tapi kalau pennya di tulang belakang, itu biasanya pennya pedicle screw itu kita pakai selamanya. Jadi mau dibuka sebenarnya kadang-kadang kita tidak nggak pasang ini lagi tulang. Kalau kita kadang-kadang kita pasang lagi tulang di sekitar kiri kanan supaya dia mengeras, itu bisa juga. Kita bisa cabut pennya. Tapi kalau kita sudah pasang, biasanya kita pakai seumur hidup. Pen yang kita pasang saat ini biasanya dari titanium, jadi bisa aman aja, tidak nyeri. Jadi kalau kalau titanium itu kalau kita pakai tes kayak nggak bunyi tuh. Kalau di bandara kan dites tuh. Nah, biasanya kalau dari besi yang zaman dulu itu bunyi tet gitu kan. Kalau titanium tidak bunyi dan tidak ada nyeri, tidak ada apa-apa. Dia bisa dipakai seumur hidup. Tapi kalau untuk yang lain yang bukan karena perlunya, misalnya kalau karena tulang yang bengkok ya, kyphoscoliosis misalnya, yang tulangnya bengkok, setelah dipasang bisa kita buka. Karena itu sudah membagus lagi, sudah bisa kita buka. Tapi kalau yang kasus-kasus yang lain biasanya kita pakai seumur hidup, nggak apa-apa. Apa ini menjawab nggak? Baik. Untuk pennya ya? Iya, baik. Pasang pennya juga kita bisa, pasang pennya juga tidak harus dibuka besar, jadi bisa perkutannya jadi dengan sayetan-sayetan kecil bisa. Oke. Semoga maksudnya pennya yang tadi dokter sampaikan kan ya, bukan yang pennya teman-teman ortopedi ya dok?
Ya, betul ya. Oke. Terus satu lagi sebentar, nanti kita akan ke Pak Sugio. Sebentar Pak Sugio, satu lagi ada pertanyaan, nyeri akibat operasi sesar apakah lumrah atau perlu dilakukan terapi nyeri? Dari Mestinya Ibu habis Devi, Dok. operasi Sesar. sesar, harusnya operasi sesar kan nggak nyeri, itu kan dia dilakukan waktu itu pembiusan. Pada waktu pembiusan tersebut apakah ada rasa nyeri, itu bisa kembali ke kita. Mestinya orang-orang yang sesar kan nggak cuma ibu, ada banyak sekali orang-orang sesar dilakukan sesar tidak ada nyeri. Kenapa mesti ada nyeri? Nah, kalau ada nyeri ini berarti ada satu kelainan. Nah, ini kita bisa hilangkan. Ya, nyerinya kenapa? Ini kita mesti lihat. Nyerinya kok kenapa ada nyeri? Kan harusnya tidak ada nyeri. Orang-orang lain setelah selesai operasi tidak ada rasa nyerinya. Ya, nyeri karena sesar kan enggak. Harusnya cuma periode waktu habis operasi, terus kemudian minum obat nyeri, itu habis itu seminggu kemudian udah nggak ada rasa nyeri. Kalau masih nyeri ya bisa kita coba hilangkan nyerinya. Bisa ke klinik nyeri terdekat atau ke sini Bu, nggak bisa. Boleh ya ke klinik terapi nyeri di RSAM ya, Dok? Insya Allah. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Linda. Jika yang terkena pada umur 70 tahun, apakah masih bisa dioperasi, Dok? Alhamdulillah saya pernah operasi pasien 95 tahun. Masih enggak apa-apa ya. Jadi operasi itu kan tadi saya katakan operasi itu kita tetap harus aman pada pasiennya ya. Jadi tadi saya katakan umur 70 tahun artinya kita akan konsultasi dulu pada sejawat penyakit dalam, jantung, paru-paru. Kalau tiga-tiganya bilang aman, baru kita operasi. Kalau tidak aman, kita amankan dulu. Perlu obat ini dulu, perlu obat itu dulu. Sudah bagus, baru kita operasi. Ya, setelah stabil, baru kita operasi. Ya. Oke. Biasanya kalau untuk yang usia lanjut itu berapa lama ya, Dok, pemulihannya? Kalau dia tidak ada apa-apa, cuma misalnya umurnya 70 tahun atau 80 tahun, banyak pasien saya, tapi karena cuma sakit lutut ya, kan tidak perlu operasi, cuma dengan tindakan intervensi sedikit itu tidak perlu pakai harus konsul-konsul macam-macam. Ini yang tadi maksudnya operasi itu kalau misalnya kita pakai HNP ya, saraf terjepit, kita harus PLD itu kan kita pakai operasi ya. Tapi kalau yang yang intervensi nyeri itu bisa anytime datang walaupun umurnya 90 tahun. Enggak apa-apa. Kalau yang HNP tapi usianya gitu sudah banyak gitu, Dok? Kalau takut operasi misalnya kan tadi saya katakan HNP ini saraf terjepit sakit sekali, tapi takut operasi karena berbagai alasan, misalnya karena takut usianya sudah lanjut atau macam-macam ya, nggak cuma itu. Kita bisa dengan intervensi nyeri ya tadi seperti tadi video si Tommy itu. Jadi kita blok aja sarafnya atau fasetnya udah tidak sakit. Ya jadi kan contohnya tadi si Tommy itu. Jadi ya walaupun kalau kita lihat tadi kan saraf kejepitnya luar biasa itu. Menonjolnya luar biasa, tapi kan dengan kayak gitu tadi dia bisa, saya kan bilang Tom berdiri Tom, saya bilang gitu, itu tujuannya cuma memperlihatkan bahwa dia waktu berdiri tidak sakit, ya kan kalau orang sakit kejepit kan berdiri gitu sakit, ya itu cuma mau kayak gitu kan dengan cara lain lah, nggak Tom masih sakit kan nggak kayak gitu, cuma caranya coba berdiri dia bisa berdiri, nah itu ya, artinya tidak sakit lagi, jadi itu tidak perlu dioperasi, kita cukup dengan intervensi aja itu bisa nyerinya hilang. Kalau dengan obat masih belum bagus, kita dengar radiofrekuensi. Nah, cuma radiofrekuensi tentu biayanya lebih tinggi sedikit, gitu ya. Baik. Oke, baik Dok. Selanjutnya kita ke Pak Sugio. Pak Sugio ini sama ya pertanyaannya dengan yang sudah dituliskan di kolom chat. Pak Sugio ini, saya nyeri di sikut dan lengan bawah kira-kira 4 bulan. Untuk angkat gayung air isi penuh merasa berat. Sudah di-scan tidak ada kelainan. Diberikan obat 5 hari namun tidak ada perubahan. Kira-kira jalan keluarnya apa? Mungkin diagnosanya ini kayak frozen shoulder bukan sih, Dok? Ya, kalau ini di siku mungkin ya di siku kita bisa lihat. Jadi gini, untuk nyeri ini ada gate control, sistem gate control. Jadi kayak kalau kita tertutup dia nyeri, tapi kalau kita buka dia nyerinya hilang. Jadi kita buka salurannya. Jadi sarafnya kita blok, itu akan nyerinya akan hilang. Ya, jadi sarafnya kita blok atau
kita ngebloknya nggak cuma satu titik ya, pusat-pusat sarafnya itu kan banyak. Bisa di faset kita blok di fasetnya. Jadi yang sakit tadi di lutut apa di siku, yang saya blok bisa di sikunya, bisa juga di leher. Di lehernya di blok bisa. Jadi yang sakit di siku kalau di blok di leher ya emang demikian caranya. Salah satu caranya ya. Jadi kita pakai radio frekuensi dihilangkan nyerinya dari situ bisa ya. Itu bisa bisa membantu insya Allah. Oke, Pak Sugio, berarti ini nanti ke klinik ya Pak Sugio, ke klinik terapi nyerinya Dr. Tovan. Berarti ini kan bukan operasi besar ya dok, kalau melihat tadi yang dokter sampaikan? Ya, kita cuman insya Allah 10 menit lah. Tapi Kira-kira memang seperti itu Pak operasi ya dok ya? Nggak perlu operasi Pak, itu ya ini tindakan operasi kecil, cuman pakai jarum aja Pak, dimasukkan obat ke situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi Tapi kita tidak perlu pakai operasi besar. dengan bantuan USG karena harus tepat. Kalau salah kita nggak boleh salah. Iya. Oke, baik. Baik, Sudah ya Pak coba Sugio. nanti kita coba ya Pak. Iya Pak. Ya, baik. Selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi. Untuk nyeri pangkal lengan tangan, pernah terjadi nyeri sampai mengangkat lengan tersebut sakit selama berbulan-bulan. Sudah minum obat nyeri dan balsem, tidak ada perubahan. Namun sering dengan waktu nyeri tersebut, seiring dengan waktu hilang. Dan tidak kambuh lagi. Nah, untuk nyeri tersebut apakah masuk kategori sakit sendi atau bagaimana dok? Dan apakah ada potensi untuk kambuh lagi? Ya betul. Jadi nyerinya bukan nyeri sendi sebenarnya, itu adalah nyeri dari ada yang namanya nerve entrapment. Jadi sarafnya itu terjepit oleh otot misalnya gitu ya. Kalau tadi dia katakan frozen shoulder. Jadi itu orang bilang sendinya bahunya kaku. Jadi kalau bahunya kaku ini kalau tangannya ini bisa dilihat. Ya. Ini share-nya bisa dihilangin nggak? Share-nya. Ya. Dari tim RSHM Pak. Ya, jadi gini ya, kayak gini. Jadi kalau frozen shoulder ini kayak gini. Jadi kalau mau buka tangannya begini ini sakit sekali. Ini frozen shoulder ya. Jadi biasanya kita bahu di sini, kita dengan bantuan USG, kita masukkan obat di sini, di ototnya, biasanya kita masukkan dextrose ya, larutan gula 40% sama lidocain, nanti akan ini. Kadang-kadang kita tambahkan juga dengan kita blok saraf nomor 5-nya kita blok di sini ya. Di sini kita masuk dengan bantuan USG, kita masukkan di situ obat, nanti kan bagus. Jadi biasanya ada 2 tindakan di sini sama di sini ya. Tapi ini memang kadang-kadang berulang. Nah itu biasanya sakitnya bisa sampai menahun. Jadi kalau bisa datang sudah beberapa bulan sakit, 1-2 bulan sakit ya cepat datang, karena kalau enggak nanti bisa sakit menahun. Kalau sakit menahun akan lebih lama lagi pengobatannya. Oke, apakah bisa membantu itu jawabannya? Semoga ya Pak Rianto ya. Tapi ini kan juga ada yang perlu pemanasan aja kan dok? Jadi gini, untuk kayak gitu menghindarkannya ya kita ada caranya ya. Kita menghindarkan, terutama ibu-ibu nih yang kadang-kadang suka ini begini nih, main HP terus nih kan, apalagi banyak yang bagus geser-geser gitu ya. Jadi biasanya nunduk begini. Nah untuk supaya nggak nunduk gini, supaya nggak sakit lehernya, ada caranya. Yang pertama kita tengok kiri kanan, ya. Tengok sini. Kalau perlu kita dorong berapa hitungan ya. Nanti tengok kanan, tengok kiri ya. Kita lihat berapa hitungan ya. Nanti ke atas kita tekan atau ke bawah kita tekan. Ya itu yang pertama. Kemudian bahunya ya sambil diikutin, kita putar ke belakang. Bahunya ke depan. Nah ini adalah cara untuk menghindarkan nyeri leher sama nyeri bahu ya. Jadi dengan kayak gini ini adalah cara untuk menghindari. Dengan cara begini kita akan tidak akan sakit. Nah apalagi yang suka begini nih, ibu-ibu yang suka mau WA-nya ya. Itu caranya. Jadi dengan cara kayak gini kita bisa menghindari. Oke baik Pak. Terima kasih banyak. Sebentar ada lagi yang pertanyaannya. Ini ada pertanyaan.
kalau nyeri sendi lutut akibat aktivitas olahraga seperti lari, apakah penanganannya perlu terapi atau perlu penanganan lain, Dok, biar tidak terjadi lagi? Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita dengan terapi ini bisa macam-macam ya, bisa maksudnya fisioterapi atau terapi dengan kita ini banyak-banyak. Jadi modalitasnya banyak. Mau pakai fisioterapi silakan. Tapi kalau pakai fisioterapi masih belum sembuh juga, bisa datang ke kita bisa hilangkan nyerinya dengan kita blok di beberapa tempat ya. Tapi kalau masih belum sembuh juga, baru kita pakai radiofrekuensi. Tapi umumnya dengan saya bisa ngomong 99% itu dengan blok aja sudah bagus ya. Yang pakai radiofrekuensi itu nggak begitu banyak ya teman. Mungkin banyak orang lain mungkin banyak pakai radiofrekuensi. Saya yang pakai radiofrekuensi itu kalau sudah di blok masih belum bagus baru pakai radiofrekuensi. Oh, berarti yang pertama kali blok dulu ya, Dok ya, setiap Blok aja penanganan itu. kita lakukan blok aja cukup. Dan itu pada waktu datang insya Allah pulangnya sudah tidak nyeri lagi gitu. Oke, baik. Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Saya suka tiba-tiba, sebentar, pinggul kanan belakang tiba-tiba nyeri dan berefek ke cara jalan yang sedikit pincang. Apakah ini termasuk indikasi dari saraf terjepit? Dan bagaimana cara pencegahannya, Dok? Untuk saraf terjepit ada beberapa pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, misalnya kita kakinya pada keadaan berbaring diangkat, kita angkat itu namanya laseks ya. Itu kita untuk melihat apakah memang ada saraf terjepit atau enggak. Jadi kita dokternya juga harus periksa apakah benar saraf terjepit atau bukan ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan kita perlu pemeriksaan namanya MRI. Dengan MRI kita akan lihat nih bentuknya saraf yang terjepit sebelah sini ya. Yang di mana yang saraf terjepitnya. Kemudian ada pemeriksaan lagi EMG itu untuk melihat fungsinya. Apa fungsinya sarafnya masih bagus ataukah sarafnya rusak. Seperti kalau kita lihat lampunya mati. Yang yang mati itu lampunya ataukah kabelnya. Nah, ini kita periksa nih. Kita pakai periksaan kayak tukang listrik, kita pakai sini rusak apa sini rusak. Jadi pakai jarum kita lihat itu namanya EMG. Nah, kita pastikan dulu kalau kita mau operasi untuk saraf terjepit ya. Tapi kadang-kadang sebelum itu dengan terapi intervensi nyeri aja yang sakit pinggang segala macam itu dengan kita blok faset aja atau kita pakai blok faset atau pakai proloterapi itu bisa hilang. Jadi tadi saya katakan 90-95% pasien saya sih dengan terapi intervensi sederhana aja itu sudah bisa tertangani. Hanya 5% sampai 10% maksimal yang terpaksa harus operasi. Ini tergantung kasus ya, Dok ya. Tergantung kasus nyerinya. Ya, jadi umumnya dengan itu aja sudah tertangani. Tapi kalau dia masih sudah ditangani dengan itu masih tetap nyeri, baru kita pikirkan untuk operasi. Karena kan umumnya orang-orang takut dioperasi. Tapi kalau datang-datang minta dioperasi ya kenapa enggak ya, kita berani, orang kita kredibel untuk itu. Ya, baik. Baik, Dok, selanjutnya pertanyaan lagi Ibu Devi, apakah nyeri pada bahu ada hubungannya dengan kolesterol atau duduk yang lama? Enggak, kalau duduk itu biasanya nyeri pada pinggang ya. Kalau bahu ini biasanya karena pergerakan-pergerakan tertentu ya. Kalau karena duduk ya. Kalau nunduk ya ini untuk bahu ya. Kalau duduk nunduk yang tadi saya katakan yang suka WA, nah itu tidak betul ya. Tapi kalau duduk lama, maaf kalau saya bikin gini ya. Nah, duduk lama ini kan duduk begini, duduk pendek ini akan sakit di sini. Misalnya saya duduk begitu, ini sakitnya di pinggang sini. Tapi kalau duduknya agak tinggi, misalnya ya misalnya kayak gini ya. Ini duduknya kayak gini ya. Duduk di sini, ini duduk di pinggir gini, ini berat badannya dibagi langsung ke kedua kaki. Jadi kalau bagi teman-teman yang pernah naik kereta, naik KRL gitu misalnya, itu sekarang di tempat-tempat stasiun kereta itu ada bangku-bangku dari kayak yang batang-batang itu. Nah itu duduknya berat badannya langsung dibagi ke kedua kaki, jadi tidak di pinggang. Nah itu menghindarkan sakit pinggang. Jadi kalau sakit pinggang kasih bangku kayak bangku di bar gitu. Jadi bangkunya bangku tinggi itu nggak sakit. Tapi begitu bangku pendek dia langsung berat badannya itu langsung bertumpuk di pinggang bawah. Nah itu yang bikin sakit. Jadi kadang-kadang
maaf, dokter-dokternya mungkin lupa menjelaskan bahwa setelah operasi jangan banyak duduk yang pinggang ini dulu, duduknya agak tinggi dulu. Ya, kadang-kadang kayak gitu ya, lupa menjelaskan kayak gitu aja. Jadi pasiennya setelah dioperasi kok masih sakit lagi, padahal hanya sepele. Dokternya lupa menjelaskan bahwa duduknya sementara setelah habis operasi duduknya agak beda dulu lah, ya itu supaya membantu tidak sakit lagi. Nah, kayak ini yang membuat orang-orang, oh ini udah operasi masih sakit aja. Nah itu karena cara duduk yang salah, ya, atau duduk yang suka gimana, duduknya agak setengah tidur. Nah ini terlalu bubuk itu juga nggak bagus ya. Jadi duduk yang bagus tuh, karena kan zaman sekarang udah banyak kursi-kursi ergonomis. Nah duduklah dengan cara yang bagus sehingga tidak membebani tulang belakang bagian bawah. Jadi beban ke tulang belakang bagian bawah itu berkurang. Oke. Mungkin bisa membantu atau masih kurang jelas ini? Iya. Dok, mohon maaf ini sudah jam 10 nih dok, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, apakah ingin dilanjutkan atau boleh. Sayang dulu pertanyaan, kasihan. Nggak apa-apa, kasihan aja. Oke, baik. Saya bebas. Iya. Banyak banget dok peminatnya. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau untuk sakit lutut yang menahun dan masih terasa sakitnya, apakah harus terapi? Menahun nih dok, sakit lututnya. Benar. Justru itu kadang-kadang justru yang menahun itu dengan kan kadang-kadang disuruh harus operasi. Saya yang bisa saya tunjukkan sini. Kalau mungkin datang ke sini saya bisa tunjukkan videonya. Jadi pasien tersebut sudah harus operasi, sakit lututnya udah bertahun-tahun. Nah itu dengan terapi intervensi aja, insya Allah bisa membantu. Oke, Pak Jainal Mutakin bisa datang ke RS Antam ya Pak, RS Antam Medika ya Pak, ketemu Dokter Tovan untuk kasus sakit lutut yang menahun, untuk dilihat nih bagian yang mana ya dok, bagian lututnya yang memang nyeri. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Idil mungkin ya ini ya. Ini kalau ini saya lagi banyak beban pikiran, sering sakit kepala berlebihan, biasanya muntah dan pening sekitar di antara 2 mata. Apakah termasuk saraf kejepit? Tidak ya Pak? Itu ya, bukan saraf terjepit, tapi memang itu ada biasanya saraf di sini. Jadi ada supraorbitalisnya. Jadi saraf di sini kadang-kadang suka nyeri juga. Jadi bisa kita lakukan dengan bantuan USG, cari sarafnya di sini, nanti kita lakukan intervensi, kita masukkan obat sedikit aja. Mungkin nggak sampai setengah cc itu udah, insya Allah udah membaik. Oh dikasih dikasih obat ya dok? Masukkan obat sedikit ya. Oh oke. Baik, sepertinya sudah cukup dok, sudah semuanya kayaknya. Saya ngeliatnya kayaknya ini deh. Soalnya ini banyak sekali. Banyak sekali dok. Jadi, oh ini Ibu Devi ini ada lagi nih dok. Saya sudah bertanya pada ibu-ibu yang sudah melakukan operasi sesar, mereka juga mengalami hal yang sama, rasa nyeri atau sakit pada sakit pinggang. Kadang-kadang masih terasa. Nah itu dok kayaknya yang pasca operasi sesar dok. Oke, coba kita kalau bisa mungkin mampir kita coba ya. Insya Allah kita coba cari bagaimana bisa membantu Menghilangkan nyerinya. Ya Ibu Devi, silakan ke klinik di rumah sakit klinik nyeri di Rumah Sakit Antam Medika untuk dicari lebih lanjut oleh Dokter Tovan masalah nyerinya. Oke, baik. Ini ada masukan dari sponsor nih dok. Kalau misalnya memungkinkan kita buatkan sesi lanjutan lagi dok untuk HNP-nya jika dokter ada waktu. Sepertinya peminatnya banyak sekali. Kalau dokter ada waktu, kita akan buatkan lagi sesi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tadi tidak sempat semuanya join karena keterbatasan link.
nanti mungkin bahannya saya menunggu dari Dokter Tovan atau tim RSAM ya Dok, untuk bisa kita share sama teman. Dokter mohon maaf, dokter prakteknya hari apa Dok di RSAM? Selasa dan Rabu sore. Oke, Selasa dan Rabu sore. Untuk Bapak Ibu yang memang tadi ada keluhan-keluhan nyeri, baik itu kronis atau memang nyeri yang perlu dicari lebih lanjut, bisa datang ke klinik terapi nyeri di Rumah Sakit Antamedika, ketemu dengan Dokter Tovan, spesialis bedah syaraf, yang prakteknya hari Selasa dan Rabu sore. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ayo sehat. Pasti. Yuk, terima kasih. My ID, beri yang terbaik, kobarkan semangatmu, bergerak maju, bersama membangun bangsa Indonesia. We are My ID for Indonesia. We are agile, going extra miles, accountable. Prosperity, a brighter future, the pride of Indonesia. We are My ID. Insan My ID, beri yang terbaik, kobarkan semangatmu, bergerak maju, bersama membangun bangsa Indonesia. We are My ID for Indonesia. We are agile, going extra miles, accountable. We are My ID for civilization, prosperity, a brighter future, the pride of Indonesia. We are My ID. Insan My ID, beri yang terbaik, kobarkan semangatmu, bergerak maju, bersama membangun bangsa Indonesia. We are My ID for Indonesia. We are agile, going extra miles, accountable. We are My ID for civilization, prosperity, a brighter future, the pride of Indonesia. We are My ID.